Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kelompok 1 ingin membawakan materi yang berjudul akuntansi untuk operasi perusahaan dagang. Sebelumnya yang terhormat dosen pengampu mata kuliah akuntansi dasar, yaitu Ibu Syurmita SE AK MSc CA, dan izinkan untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 dari saya sendiri yang bernama Kanaya Azahra, lalu ada Nurul Sri, Raksan Givari, dan Zulfa. Langsung saja kita memasuki materi, yaitu operasi perusahaan dagang. Kenapa dikatakan operasi perusahaan dagang? Karena kegiatan ini melakukan adanya kegiatan membeli dan menjual barang dagangan sebagai sumber pendapatan utama mereka. Perusahaan dagang yang menjual kepada peritel secara perusahaan dagang yang menjual kepada pelanggan secara langsung itu disebutnya peritel atau retailers. Nah, kalau untuk perusahaan dagang yang menjual kepada peritel, itu disebutnya pedagang grosir atau wholesalers. Perusahaan dagang ini memiliki dua kategori beban, yaitu ada beban pokok penjualan dan ada beban operasional. Beban pokok penjualan atau cost of goods sold, yaitu total biaya barang dagangan yang terjual selama periode berjalan. Lalu ada beban operasional. Apa itu beban operasional? Yaitu biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan perusahaan dagang seperti biaya administrasi, biaya penjualan, dan sebagainya. Biaya operasional ini tidak termasuk biaya pengeluaran. Next. Selanjutnya ada siklus operasi, yaitu akun aset yang ditambahkan untuk perusahaan dagang adalah akun persediaan. Perusahaan melaporkan persediaan sebagai aset lancar pada posisi keuangan. Selanjutnya ada arus biaya. Dengan rumusnya, untuk mencari arus biaya itu persediaan awal ditambah biaya barang sama dengan untuk menentukan harga barang yang akan dijual dan tersedia. Sistem menghitung persediaan itu dibagi menjadi dua, ada sistem perpetual dan ada sistem periodik. Sistem perpetual yaitu perusahaan menyimpan catatan terperinci dari setiap pembelian dan penjualan persediaan barang. Sistem periodik adalah perusahaan menentukan beban pokok penjualan pada saat akhir periode akuntansi. Mencatat pembelian barang dagang. Mencatat pembelian barang dagangan yaitu dokumen bisnis yang bertujuan untuk memberikan bukti tertulis tentang transaksi. Dalam perusahaan juga mencatat pembelian tunai dengan kenaikan pada persediaan dan penurunan pada kas. Jadi setiap pembelian kredit harus didukung oleh faktur pembelian yang menunjukkan total harga pembelian dan informasi relevan. Dalam sistem persediaan perpetual, perusahaan mencatat pembelian barang dagangan untuk dijual pada akun persediaan. Namun tidak semua pembelian didebit ke persediaan. Jadi perusahaan mencatat pembelian aset yang dimiliki untuk digunakan dan tidak untuk dijual kembali seperti perlengkapan, peralatan, dan barang lainnya sebagai peningkatan akun aset spesifik selain persediaan. Selanjutnya. Dalam mencatat pembelian barang dagangan, ada biaya pengiriman, yaitu perusahaan angkutan membuat tagihan biaya angkut sesuai dengan perjanjian penjualan. Lalu biaya pengiriman ditanggung oleh pembeli, yaitu jika pembeli menanggung biaya transportasi, biaya tersebut dianggap sebagai bagian dari biaya pembelian persediaan. Maka pembelian akan mendebit akun persediaan. Lalu biaya pengiriman ditanggung oleh penjual, yaitu biaya angkut akan ditanggung oleh penjual pada barang dagangan yang keluar akan menjadi beban operasi bagi penjual. Next. Selanjutnya ada retur pembelian dan potongan harga, yaitu barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pembelian dapat pengembalian barang tersebut kepada penjual untuk mengurangi jumlah utang jika pembelian dilakukan secara kredit
atau untuk memperoleh pengembalian uang. Lalu diskon pembelian, yaitu mempunyai syarat kredit dan pembelian secara kredit memungkinkan pembeli untuk memperoleh diskon tunai untuk pembayaran segera. Yang terakhir ada ringkasan transaksi pembelian, yaitu memberikan ringkasan dari pengaruh transaksi sebelumnya dalam persediaan. Next. Mencatat penjualan barang dagang, yaitu penjualan dapat dilakukan secara kredit atau tunai, faktur penjualan, dukungan untuk penjualan kredit. Salinan asli faktur dikirimkan ke pelanggan, penjual akan menyimpan salinan faktur untuk digunakan mencatat penjualan. Penjual membuat dua jurnal setiap penjualan, yaitu yang pertama ada mencatat penjualan dengan penjual meningkatkan kas dan pendapatan penjualan. Yang kedua ada jurnal mencatat biaya peroleh barang dagangan yang dijual dengan penjual akan meningkatkan beban pokok penjualan dan mengurangi persediaan untuk biaya perolehan barang. Dalam mencatat penjualan barang dagang ada retur dan potongan penjualan, yaitu transaksi di mana penjual menerima kembali barang dari pembeli atau memberikan pengurangan harga pembelian sehingga pembeli akan menyimpan barang dagangan. Yang kedua ada diskon penjualan, yaitu yang berdasarkan harga faktur dikurangi retur dan potongan jika penjual menambahkan akun diskon penjualan untuk diskon yang diambil. Tentang siklus akuntansi. Dalam menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang, terdapat dua jurnal, yaitu jurnal penutup dan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dalam perusahaan dagang umumnya sama dengan jurnal penyesuaian pada perusahaan jasa, namun memiliki penambahan yang menggunakan sistem persatuan yang memerlukan satu penyesuaian tambahan untuk membuat catatan sesuai dengan persediaan aktual yang ada. Alasannya adalah untuk menyesuaikan jumlah persediaan yang ada jumlahnya pada di tangan dengan jumlah saldo yang ada pada jurnal. Akun yang termasuk dalam penambahan jurnal dalam perusahaan dagang adalah harga pokok penjualan dan persediaan barang dagang. Contoh soalnya adalah misalnya perusahaan TV Audio Supply memiliki yang tidak €10.500. Adalah €40.000. Akan membuat penyesuaian bagi berikut, yaitu harga pokok penjualan tertulis dan kredit pada persediaan barang dagang tertulis dan kredit sebesar $500. Selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal menutup prinsip laba rugi sebelum akun mempengaruhi laba bersih. Dalam penjualan perusahaan, mengkredit semua akun sementara dengan saldo debit dan begitu pun sebaliknya. Next. Selanjutnya adalah laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi atau income statement. Adalah sumber informasi utama untuk mengevaluasi kinerja suatu perusahaan. Format dirancang untuk membedakan antara berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran. Cara mengerjakannya terdapat dengan dua cara, yaitu single step dan multiple step. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu single step.
Alasan menggunakan single step belum merealisasikan laba hingga total pendapatan melebihi total beban yang ada. Dan tipe single step ini adalah tipe yang paling banyak digunakan dalam perusahaan. Selanjutnya ada laba rugi multiple step, yaitu memisahkan akun biaya ke dalam akun lain yang lebih relevan, lebih mendetail, dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan dan biaya operasi non-operasional perusahaan dapat digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasi, dan laba bersih, serta meminimalisir kesalahan karena secara lebih detail. Namun dalam penerapannya lebih lama dikarenakan pencatatan lebih mendetail itu sendiri. Next. Berikut adalah rumus-rumus untuk mendapatkan dari laba kotor, laba bersih, laba penjualan bersih, pembelian bersih, rugi, dan laba. Laba kotor sendiri cara menghitungnya itu penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Selanjutnya adalah laba bersih, yaitu laba kotor dikurangi beban. Dan penjualan bersih yaitu penjualan dikurangi retur penjualan dikurangi potongan penjualan. Selanjutnya adalah pembelian bersih, yaitu pembelian ditambah beban akun penjualan dikurangi retur pembelian dikurangi potongan pembelian. Berikutnya adalah rugi, yaitu modal dikurangi rugi ditambah prive. Dan yang terakhir adalah laba, yaitu modal awal ditambah rugi dikurangi prive. Next. Berikut adalah contoh dari cara pencatatan single step dan multiple step. Next. Kemudian sistem persediaan periodik. Sistem persediaan periodik di sini akan mencatat jumlah persediaan barang dagangan pada saat akhir periode dengan melakukan perhitungan fisik. Sedangkan sistem persediaan perpetual akan mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan atau inventory. Pada akhir periode, perusahaan melakukan perhitungan untuk menentukan saldo akhir persediaan. Kemudian menghitung beban pokok penjualan dengan mengurangi persediaan akhir dari barang yang tersedia untuk dijual. Lalu barang yang tersedia untuk dijual adalah jumlah awal persediaan ditambah pembeli. Kemudian di sampingnya di situ ada rumus cara perhitungan sederhananya. Kemudian sistem perpetual secara langsung menyesuaikan akun persediaan untuk setiap transaksi yang mempengaruhi persediaan atau biaya pengiriman, retur, dan diskon. Sedangkan sistem periodik menghasilkan akun yang berbeda untuk pembelian, biaya pengiriman, retur, dan diskon. Lalu mencatat barang dagangan. Dalam sistem persediaan periodik, perusahaan mencatat pendapatan dari penjualan barang dagang saat penjualan dilakukan. Sistem periodik menghitung persediaan fisik pada akhir periode untuk menentukan biaya barang dagangan yang ada, beban pokok penjualan selama periode berjalan. Dalam sistem periodik, perusahaan mencatat pembelian barang dagang di akun pembelian dan buku akun persediaan. Dalam sistem ini, retur dan potongan pembelian, diskon pembelian, dan biaya pengiriman barang dicatat dalam akun yang terpisah. Kemudian di sini ada beberapa gambaran transaksi pembelian serta penjualan barang dagang yang bisa dibandingkan antara menggunakan sistem perpetual dan juga sistem periodik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kelompok 1 yaitu akuntansi untuk koperasi perusahaan dagang. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyimak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.